Saya juga lahir dari seorang ibu yang beragama Kristiani. Jadi mungkin boleh dikatakan saya ini bukti dari keluarga Pancasila. Kalau orang tua saya bertengkar tidak pernah soal agama. Kalau bertengkar sih kadang-kadang. Buktinya mereka berhasil, putranya jadi Presiden Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, suatu kehebatan bangsa Indonesia, suatu kecemerlangan bangsa Indonesia adalah kita bisa bersatu, kita bisa hidup rukun, Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah kehebatan bangsa Indonesia. Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai filosofi dasar negara adalah Pancasila, menghormati semua agama dan semua kepercayaan. Kami juga memiliki semangat yang sama, nilai-nilai kemanusiaan yang sama, toleransi, menghormati warisan budaya, menghormati semua agama, kepercayaan, semua ras, semua kelompok etnis. Indonesia dan Prancis adalah dua bangsa yang besar yang memiliki sejarah yang panjang, budaya yang mengakar kuat, dan peradaban juga yang panjang. Kami percaya hanya dengan persahabatan, kekeluargaan, dan kolaborasi kita semua bisa mendapat kehidupan yang lebih baik. Vive l'Indonésie, vive la France, et vive l'amitié entre nos deux pays. Ibadah tidak ada suara keluar gitu loh, ya kan? Ya kalau tidak ada suara, kita kan bisa buat nggak ada suara keluar gitu, ya kan? Kita senyap aja, ya kan? Tidak ada suara keluar kan? Bisa diterima nggak? Sebetulnya diterima atau tidak karena kami ada Pak laporan. Kades tuh guys, yang pakai Ada kacamata itu. suara. Kan saat itu kedengaran Ya banget. waktu itu kan kita bicara ke depan sekarang ini. Kita izinkan karena itu mungkin keluar dari sini. Lebih dari satu mobil kita nggak izinkan. Tolak ukurnya udah ke sana. Sepertinya ucapan Bapak Kepala Desa di depan Bapak Dedi tidak sinkron dengan alat bukti video amatir sebelum terjadinya pengerusakan musyawarahnya. Nah, Di dalam video betul amatir sekali ini, itu guys. Makanya saya Kepala ulangin Desa videonya ini yang pakai guys. kacamata membiarkan orang yang di sampingnya mengatakan tidak boleh ada 2 mobil atau 3 mobil, hanya boleh 1 mobil, tidak boleh ada pengeras suara karena mengganggu. Dan ini sudah sangat mengganggu masyarakat. Kita korelasikan lagi. Di depannya Pak KDM, Bapak Kepala Desanya mengatakan kami mencintai toleransi, kami berbhinneka tunggal ika. Bapak, alat buktinya sudah jelas itu video amatirnya. Bapak diem. Harusnya Bapak sebagai kepala desa waktu itu menengahin, tahu tugasnya sebagai kepala desa apa. Bapak ngeles, Tuhan itu menunjukkan bukti langsung Bapak. Lesan Bapak itu tidak sesuai dengan ucapan Bapak. Sangat meresahkan desa kami dengan peristiwa tersebut karena Bapak tidak melaksanakan tugas. Dan polisi juga pro hanya kepada satu agama, tidak netral, tidak tahu dasar hukum yang mengatur toleransi antara umat beragama, dasar hukum yang mengatur tentang melaksanakan ibadah itu diatur dalam undang-undang pasal berapa. Walaupun di sana mayoritas, selama kita memiliki KTP Indonesia dan tinggal di wilayah Indonesia, kita berhak kalau itu menggunakan rumah kita sendiri, ranah pribadi kita sendiri. Masa kita udah di rumah sendiri masih berdoa dan bernyanyi puji-pujian juga dilarang, diatur-atur. Kecuali rumah itu pemiliknya agama Muslim, disalahgunakan untuk kebaktian dan retreat, baru kalian komplain.
Apa dasar hukum kalian mengatur orang untuk mengadakan retreat dan melarang orang untuk ibadah nyanyi-nyanyi? Namanya lebih dari 5 orang. Kan pasti rame, harus pakai pengeras suara. Kenapa dilarang-larang? Kalian pagi, siang, sore, malam aja kami tidak pernah larang. Gimana itu ya? Kalau itu agama kalian, pasti udah di demo berjilid-jilid. Makanya harus adil. Supaya tahu Indonesia ini diatur oleh hukum. Ada undang-undang yang mengatur. Kalau anarkis terlalu fanatik sampai menghancurkan rumah pribadi orang, ada salib dijatuhkan saking takutnya melihat salib. Apa salahnya salib itu di rumah pribadi orang? Kecuali rumah itu pemilik rumahnya itu agama Islam, baru kalian komplain ini rumahnya rumah pemilik agama Kristen. Kalian kenapa kepanasan? Dari mana dasarnya kalian bilang mencintai toleransi? Itu sudah jelas-jelas anarkis. Udahlah, diterima saja, hukumannya ringan kok. Itu hanya untuk efek jerah. Supaya kalau ada orang mau jadi kompor, provokator untuk daerah tertentu yang mayoritas, supaya tahu ada dampak hukum. Karena di Indonesia ini paling gampang diadu domba ini masalah agama, masalah suku. Jadi sebagai petugas pemerintah, perpanjangan tangan presiden, pemerintah, menteri agama, kepala desa harusnya memberikan sosialisasi kepada masyarakatnya bahwa setiap orang yang berada di desa tersebut berhak menjalankan ibadah. Bukan seperti itu, diem aja. Kamu kan diajari undang-undang, dikasih tahu aturan, dikasih tahu Betul fungsinya sekali sebagai itu, kepala Mbak. desa. Dari mana dasarmu mengatakan kamu mencintai toleransi? Sedangkan ada di podcastnya Uya saya dengar katanya di situ hanya boleh satu agama saja, tidak boleh agama lain. Udah itu dilarang membuat LP. Apa itu? Alangkah lucu sekali dramamu, Bapak. Tuhan sangat cepat memberikan bukti ucapan Bapak di depan KDM itu tidak sesuai. Makanya tidak ada kebohongan yang sempurna, Bapak. Tuhan pasti menunjukkan alat bukti dan polisi harus tahu benang merahnya. Pasti ada orang di balik belakang semua peristiwa ini. Pasti ada petinggi di balik peristiwa ini. Makanya mereka berani melakukan hal seperti ini. Mereka kira seperti yang lalu-lalu, cukup minta maaf, tidak diurus sama polisi karena takut tidak bisa lagi tinggal di tempat tersebut gitu. Makanya pemilik rumah itu tidak akan melaporkannya ke polisi, cukup menerima permintaan maaf. Tidak segampang itu. Kalian terlalu kebiasaan melakukan itu. Makanya harus ada efek jerah, penjara. Biar kalian rasakan Indonesia ini negara hukum, negara berdasarkan Pancasila, bukan syariah Islam, bukan satu agama saja di Indonesia ini. Setuju. Ada banyak agama di Indonesia ini yang diakui negara, dan menteri agama dan aparat pemerintah harus adil, jangan berat sebelah. Oke? Kita hidup di Indonesia, punya hak dan kewajiban yang sama. Walaupun di situ mayoritas, kita menghormati adat yang berlaku, tapi jangan mengikut campurin urusan rumah pribadi orang. Oke? Itu rumah orang, rumah sendiri, tanah sendiri. Kenapa dicampurin untuk melakukan ibadah? Sama seperti kalian pengajian, yasinan. Kalau agama lain ikut campur, kalian komplain gak? Ya dikomplain. Demo berjilid-jilid pasti. Di penjara, penistaan agama pasti. Ini cuma laporan pidana biasa kalian dilaporkan. Oke? Semoga polisi menyimpulkannya. Oh, saya aja bukan polisi tahu. Ya kan Bapak? Makanya jangan banyak drama. Dramanya ketahuan kan Pak? Bodoh sekali, aktingnya nggak pinter. Ini polisi yang nahanin siapa? Shalom teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan terlebih-lebih teman-teman yang berbeda keyakinan dengan kita, kiranya mereka semakin hari semakin baik dan mencintai kesatuan, kerukunan, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, dari awalnya terpilih Pak Presiden Prabowo Subianto bersama wakilnya Pak Gibran ya, di mana seringkali mereka khususnya Pak Prabowo ini menyuarakan
menyuarakan tentang toleransi. Bahkan waktu Natal nasional dia diberikan kesempatan untuk berbicara dan di sana dia mengakui bagaimana dia lahir dari keluarga Kristiani ya teman-temannya, dan dia juga menyuarakan supaya kita itu tetap bersatu karena Indonesia itu berbeda-beda tetapi satu tujuan, atau lebih tepatnya kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Nah teman-teman, seharusnya itu yang diterapkan dan itu yang ditegaskan oleh Pak Presiden, dan bukan hanya sekedar suara saja yang disampaikan kepada umat Kristen pada saat itu atau kepada umat beragama, melainkan dia juga harus konsisten untuk menindak tegas setiap kelompok-kelompok tertentu yang tidak mencintai toleransi atau tidak menjunjung tinggi toleransi, atau lebih tepatnya melakukan tindakan-tindakan intoleran, apalagi seperti kemarin yang di Sukabumi, sampai mereka melakukan tindakan yang cukup anarkis teman-teman ya, yang mengakibatkan trauma kepada anak-anak remaja Kristen. Nah teman-teman, sudah banyak pihak yang menanggapi tentang peristiwa tersebut, tetapi kita berharapnya Presiden bisa langsung turun tangan membuktikan bahwa dia benar-benar memberantas setiap kelompok-kelompok intoleran. Tetapi kalau tidak dan ini seolah-olah ada pembiaran, maka itu hanya suara saja teman-teman ya, yang menurut saya itu tidak berakibat atau tidak berefek kepada mereka yang melakukan tindakan-tindakan intoleran itu. Nah teman-teman, terlebih-lebih kepada pihak penegak hukum yang seharusnya netral, dan terlebih kemarin kita lihat bagaimana staf khusus Menteri HAM ya, di mana dia mencoba menjamin para tersangka pelaku perusakan tersebut. Dan ini anehnya negeri kita teman-teman ya, ada saja pihak yang membawa-bawa lembaga pemerintah untuk membela pelaku kriminal. Nah teman-teman, biarlah keadilan dan biarlah Pancasila itu benar-benar diterapkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo. Nah teman-teman, kita tetap berdoa dan berharap dan kiranya para tersangka pelaku perusakan itu benar-benar diproses secara hukum sesuai hukum yang berlaku di negara kita ini, supaya ada jerat teman-teman ya, supaya kedepannya jangan seenak mereka untuk melakukan pembubaran ibadah, persekusi rumah ibadah dengan alasan izin dan lain sebagainya. Karena ada izin pun teman-teman, itu seperti yang kita lihat di Depok itu, ada izin pun itu mereka tetap menyuarakan supaya izinnya dicabut. Tidak ada izin pun teman-teman, apalagi berani mereka, dan mereka bisa brutal teman-teman. Nah itu saja yang perlu saya sampaikan. Kita doakan supaya kerukunan dan kesatuan ini bisa terjaga teman-teman ya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.